Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah dendam iblis hitam. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pagi yang begitu cerah, daun-daun yang berjatuhan di atap rumah angker yang pemiliknya adalah hantu anak kecil bernama Salsa. Awal kisah begitu damai, tapi saat rumah itu dibeli oleh keluarga Pak Burhan, kejadian-kejadian hal aneh mulai terjadi setiap malam. Di malam hari, Risa anak Pak Burhan turun ke lantai bawah. Langkah kakinya terdengar jelas. Ia turun ke lantai bawah untuk buang air kecil di kamar mandi. Tapi saat melintasi dapur, terang! Suara panci jatuh ke lantai, begitu nyaring suaranya, mengejutkan seisi rumah. Risa yang begitu terkejut kemudian menghampiri sumber suara dari arah dapur yang tidak jauh dari kamar mandi. Langkah demi langkah mulai mendekati dapur. Saat Risa ingin melihat ruang dapur, lalu "Risa!" teriak ibunda Risa dengan wajah begitu panik. "Tuh kan bun, nggak ada apa-apa, cuman ada si Risa tuh," ujar Pak Burhan menenangi ibunda Risa. Ibunda yang wajahnya penuh keringat dingin sudah agak lega. Ayah Risa yaitu Pak Burhan mengajak ibunda Risa kembali ke kamar. "Ibunda sama ayah kenapa sih? Orang bukan aku yang jatuhin pancinya?" Kesal hati Risa saat Risa menengok ke arah belakang untuk merapikan panci. Tapi panci itu sudah rapi ke tempat semula. Risa yang begitu heran dengan yang terjadi hanya menganggapnya hanya halusinasi saja. Saat Risa berjalan ke arah tangga rumah, anak kecil dengan berambut panjang hitam menampakkan diri di belakang Risa dengan tatapan yang begitu menyeramkan. Risa kembali ke kamarnya. Alangkah terkejutnya dia saat memasuki kamarnya. Tangan yang begitu gemetar dengan rasa takut yang mencekam di benak Risa. Puluhan coretan dengan bertulis "Ayo main" muncul di mana-mana. Risa langsung berteriak ketakutan, yang membuat seisi rumah terdengar suara teriakan Risa dari kamar tidur. "Risa!" teriak kedua orang tuanya Risa. Mereka pun lekas menuju ke kamar Risa dengan terburu-buru. Saat orang tua Risa menuju ke kamar Risa, tiba-tiba sesosok anak kecil berambut panjang menampakkan dirinya. Jari telunjuk menunjuk ke arah Risa. Risa mulai berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Anak kecil itu tertawa riang. Dengan tatapan yang begitu tajam, perasaan aneh mulai terjadi kepada Risa saat malam ini juga. Lalu anak kecil itu berkata, "Berikan jiwamu," teriak anak kecil tersebut. Sekejap mata, tubuh anak kecil tersebut berubah menjadi iblis hitam yang begitu kejam. Matanya berubah menjadi merah, jari jemarinya penuh kuku yang begitu tajam, tersenyum jahat ke arah Risa tentunya. Risa hanya terdiam dan melihat ke arah anak kecil itu, semakin mendekat ke arah Risa. Namun sayang, orang tua Risa datang menghampiri Risa dan langsung memeluk Risa dengan eratnya. Hantu itu berbalik dan juga menghilang tanpa jejak. Kamar Risa tiba-tiba langsung bersih tanpa coretan sedikit pun. Bersamaan dengan hilangnya hantu tersebut, orang tuanya Risa mengusap-ngusap kepala Risa. "Kamu gak apa-apa kan sayang?" Enggak kok bun," jawab Risa dengan menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu kamu tidur bareng sama-sama bunda dan papa dulu yuk," ajak ibunda kepada Risa. Risa hanya menganggukkan kepalanya saja, dan mereka bertiga berjalan bersama-sama ke kamar tidur.
Saat melintasi sebuah foto keluarga, tiba-tiba mata di dalam foto itu bergerak ke arah kiri. Sinar mentari pagi menyinari seisi rumah Pak Burhan melalui kaca jendela. "Risa, ayo bangun sayang, kita sarapan pagi dulu yuk," ajak ibunda kepada Risa. Risa hanya menganggukkan kepala dan masih mengusap-ngusap mata kanannya dengan jemari tangan kanan. Berjalan dengan perlahan menuju meja makan yang sudah terpenuhi oleh berbagai makanan yang lezat dan bergizi. Risa yang melihat itu semua langsung riang gembira. Tanpa sepatah kata pun, Risa ini bergegas untuk mandi dan kemudian segera menikmati sarapan yang begitu lezatnya. Semangat pagi Risa mulai bertambah. Ia kemudian mandi dengan terburu-buru. Saat mengambil 1 liter air melalui gayung, tiba-tiba air kamar mandi berubah menjadi merah darah dan seisi ruang kamar mandi pun dipenuhi bau amis. Risa mulai panik dan bergegas mengambil handuk dan mengenakannya di tubuhnya. Lampu berkedip-kedip, mati nyala. Risa sangat panik hingga saat ia ingin keluar dari kamar mandi, pintu kamar mandi tiba-tiba terkunci, lampu lalu kemudian mati seketika. Saat menyala, "Kakak Risa!" "Wah!" teriak Risa yang dengan terkejutnya, dan hantu itu berada di pundak Risa saat lampu menyala. Air kemudian menyembur dari mulut Pak Burhan. Orang tua Risa langsung bergegas ke ruang kamar mandi. "Risa, buka pintunya nak!" teriak Pak Burhan dengan panik, berusaha mendobrak pintu kamar mandi. Ibu Burhan terus membacakan ayat-ayat pendek sementara Pak Burhan mendorong sebuah meja kecil dan berusaha mendobrak pintu untuk 2 kalinya. Saat ketiga kalinya pintu terbuka, teriakan ketakutan Risa terus terlontar dari mulutnya. "Risa, tenang Risa. Tadi ada anak kecil, Pa, Mah, tadi dia ada di pundak Risa, lalu air kamar mandi berubah menjadi merah darah dan baunya amis banget." Penjelasan Risa pada orang tuanya. Orang tuanya pun menyuruhnya untuk tetap tenang. Semuanya sudah kembali normal. Lambaian tangan dari kedua orang tua Risa ke arah Risa yang bergegas berangkat pergi ke kantor kerjanya. Risa hanya tersenyum. Kini Risa seorang diri di rumah yang begitu megah, menelan ludah sendiri dan menarik nafas dengan panjang, mengembuskannya agar dirinya ini tenang. Baru saja ditinggal pergi oleh orang tuanya, suara tertawa anak kecil terdengar di telinga Risa. Suara langkah kaki di ruang dapur dan tangga mulai terdengar begitu seram di telinga Risa. Bulu di tangan Risa mulai naik dan kemudian keringat mulai mengalir. Berjalan perlahan mendekati suara itu. Saat menuju ke arah tangga, coretan cakaran ada di mana-mana. Jantung Risa berdetak dengan kencang, mata yang begitu merah dan panik. Saat berbalik pergi, kedua kakinya ditarik oleh iblis hitam menuju gudang tua yang sangat gelap dan seram sekali. Kedua tangan Risa memegang pintu gudang tersebut untuk menahan tubuhnya dari tarikan hantu itu. Teriakan minta tolong terdengar hingga keluar rumah, tapi tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Jemari Risa mulai tidak kuat untuk menahan beban di tubuhnya, hingga akhirnya terseret masuk ke dalam gudang. Gudang yang begitu gelap tanpa lampu ataupun cahaya. Dengan tangan yang masih merasakan sakit akibat menahan tubuh di pintu gudang tersebut, digunakan Risa untuk mencari-cari lampu senter di laci lemari dan langsung menyalakan senter tersebut, menggerakkan ke arah kanan dan juga kiri. Sesosok bayangan secepat kilat tiba-tiba muncul begitu cepat, menelan ludah sendiri dan keringat bercucuran di sekujur tubuh. Detak jantung mulai cepat. Risa kemudian berlari ke arah pintu gudang dan menggedor-gedor pintu. Terus dia berteriak sekuat tenaga meminta tolong, namun sayang tidak ada satupun yang mendengarnya. Air mata Risa kemudian mengalir di sela-sela mata akibat panik dan ketakutan. Tubuh terbalik ke arah sebaliknya dan menggerakkan lampu senter ke arah kanan dan kiri.
Tiba-tiba sesosok bayangan dengan begitu cepat hingga tidak bisa dilihat oleh mata menjatuhkan lampu senter milik Risa ke lantai yang begitu jauh dari posisinya. Hati Risa mulai berdebar dengan kencang. Perasaan aneh mulai bertaburan kemana-mana. "Kakak Risa, sini, main sama aku yuk," ajak hantu anak kecil yang bernama Salsa yang nampak pada kala itu. Salsa mulai mendekati Risa, semakin dekat dan semakin dekat. "Kumohon, jangan ganggu aku dan juga keluargaku. Pergi sana," teriak Risa dengan melempari benda-benda sekitar ke arah hantu tersebut. Tapi apa yang terjadi? Itu hanya akan memicu amarah hantu anak kecil tersebut. Hantu itu tertawa seram. Tubuhnya berubah menjadi hitam. Taring gigi mulai bermunculan. Kuku jemari berubah menjadi tajam dan mata berubah menjadi merah. Suasana mulai menjadi seram. Risa ini mulai terpojok. Tidak ada jalan keluar bagi Risa saat ini. Apa yang akan Risa lakukan sekarang? Risa mengambil lampu lentera di sampingnya, lalu kemudian menyalakannya dan langsung melempar ke arah hantu itu. Alangkah terkejutnya Risa. Hantu tersebut terbakar dan lenyap di depan mata Risa. Pikiran Risa pada kala itu mengatakan, semuanya sudah selesai. Hati Risa ya tentu saja merasa lega. Namun, kakak Risa, ucap hantu anak kecil bernama Salsa di atas atap rumahnya. Risa kemudian menoleh ke arah atas rumahnya. Lalu tiba-tiba Risa ini diterkam oleh hantu Salsa itu. Risa terus berteriak meminta tolong sekeras mungkin. Dan terus memberontak tentunya agar bisa menjauh dari hantu yang begitu seram yang ada di hadapannya sekarang. Risa terus membacakan ayat-ayat doa agar hantu itu pergi dari hadapannya. Namun sayang, hantu itu justru tidak mau pergi. Kedua tangan Risa digenggam, Risa terus memberontak. Tapi saat Risa melihat mata sang hantu, Risa hanya terdiam dan menatap mata hantu itu. "Berikan jiwamu," bisik hantu itu. "Tidak akan pernah," teriak Risa, lalu kemudian membaca ayat-ayat doa sekali lagi. Tubuh hantu mulai memudar dan pergi bersama kegelapannya. Risa menelan ludahnya dan menarik nafas panjang. Jantung yang masih berdetak kencang mengakibatkan keringat mengalir terus di tubuh. Berdiri dan melangkah keluar dari ruang gudang. Kejadian ini membuatnya trauma akan hal yang sangat menyeramkan. Tubuh terasa sakit akibat kejadian itu. Melangkah ke dapur dan juga mengambil segelas air putih dan ia tegukkan hingga tidak tersisa. Mengembuskan napas panjang, terduduk lemas tidak berdaya. Hari mulai menjelang malam pada pukul 7 malam. Kedua orang tuanya akhirnya pulang ke rumah. Risa tidak menyambut sama sekali, hanya terdiam diri. Dia menonton televisi, hanya menatap ke arah televisi saja. "Risa, kamu kenapa sayang?" tanya ibunda yang mendekati putrinya. Risa hanya menggelengkan kepalanya. Ibunda hanya tersenyum sedikit lalu kemudian memegang kepala Risa. Alangkah terkejutnya ia. Tiba-tiba tubuh Risa ini demam tinggi dan juga flu. Ibunda mengantar putri sulungnya ke kamar tidur dan menyuruh Risa ini untuk beristirahat. Risa hanya menganggukkan kepala dan beranjak ke tempat tidur dan mulai memejamkan matanya. Ibunda Risa lalu kemudian mematikan lampu kamar dan berjalan pergi keluar kamar. Saat menutup pintu kamar dan juga di depan pintu, ibundanya Risa ini mengembuskan napas panjang sejenak dan berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi pada putri sulungnya tersebut. Lalu ibunda Risa kemudian membicarakan ini kepada Pak Burhan, suaminya. Pak Burhan juga mencemaskan keadaan Risa dan berusaha untuk mencari solusinya. Hari mulai tengah malam pada pukul 23 atau jam 11 malam. Semua lampu di rumah itu dimatikan. Gorden jendela pun melayang-layang terembus oleh angin malam di kamar Risa. Debrak! Tiba-tiba Risa ini terjatuh dari tempat tidur dan sekilas sudah berada di ruang tamu.
Saat membuka mata, Risa ini terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dia menengok ke arah kanan dan kiri. Hatinya mulai bingung kenapa ia bisa berada di ruang tamu. Saat disitulah, sesosok bayangan hitam berjalan di dinding rumah. Berjalan terus menerus hingga akhirnya berhenti di sebuah cermin yang begitu besar. Alangkah terkejutnya Risa ketika melihat itu semua. Kedua tangan sesosok bayangan itu keluar dari cermin. Risa sudah bisa merasakan apa yang akan terjadi selanjutnya kepada dirinya. Ia kemudian berdiri berusaha melarikan diri dari ruang tamu. Tapi sayang, pintu itu tertutup secara tiba-tiba. Risa menggedor-gedor pintu ruang tamu sekeras mungkin. Air mata mulai mengalir dengan rasa ketakutan. Ia memberanikan diri untuk melihat ke hadapan hantu, sambil membaca doa dengan suara sekeras mungkin dengan kedua tangan tergenggam. Hantu itu kemudian memiringkan kepalanya dan tersenyum jahat. Saat Risa sedang membaca doa dan melihat ke arah bawah, tubuhnya sudah melayang ke udara dan tidak menyentuh lantai lagi. Lalu kemudian hantaman keras ke arah dinding rumah yang membuat seisi rumah terdengar suara yang begitu keras, yang membuat Risa tidak sadarkan diri di tempat dan mengeluarkan darah di hidung serta di kepala. Suara ambulan terdengar begitu jelas. Puluhan tetangga Pak Burhan pun berkumpul di rumahnya. Sorotan mata memandang ke arah anak Pak Burhan, yaitu Risa yang terbaring tidak sadarkan diri saat dibawa oleh pihak medis ke dalam mobil ambulan dan menuju ke rumah sakit. Orang tua Risa terus menangis di depan ruang UGD. Mereka berdoa agar anak sematawayangnya itu baik-baik saja. Saat dokter keluar dari ruang UGD dan memberikan penjelasan kepada orang tua Risa bahwa Risa baik-baik saja. Ada kemungkinan Risa ini terjatuh dari suatu tempat, kata dokter. Dari pemikiran logikanya itu, orang tua Risa ini mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter tersebut. Dokter itu pun kemudian pamit untuk mengurus pasien lainnya. Kedua orang tua Risa ini segera melihat anak sematawayangnya yang terbaring lemas di tempat tidur. Mata yang begitu layu melihat ke arah kedua orang tuanya. Risa baik-baik saja kok, Papa, Mama. Risa sayang, apa yang sebenarnya terjadi kepada kamu? Tanya Pak Burhan dengan mengusap-ngusap rambut anaknya. Risa berusaha untuk posisi duduk di tempat tidur. Lalu sang ibu ini membantu Risa untuk duduk. Sebenarnya yang terjadi pada saat malam itu, pada tengah malam pukul 23.30 atau jam setengah 12 malam, aku tiba-tiba terjatuh dari tempat tidur. Tapi anehnya aku langsung berada di ruang tamu. Lalu saat itu aku melihat sosok bayangan hitam berjalan di dinding rumah kita dan mengambil cermin yang besar yang ada di ruang tamu. Saat itu juga dia keluar dari cermin itu. Aku berusaha melarikan diri, tapi aku tidak bisa. Pintu itu terkunci secara tiba-tiba. Aku berusaha membukanya, dan saat aku membalikkan diri dan menghadap ke hantu itu dengan membaca doa, seketika hantu itu melayangkan diriku dan menghantam keras diriku ke dinding rumah hingga tidak sadarkan diri. Begitu ceritanya, percayalah padaku. Risa terus terang menceritakan yang benar-benar terjadi pada dirinya. Saat mendengar perkataan Risa, orang tua Risa akhirnya mengerti dengan perkataan anaknya dan percaya bahwa itu adalah fakta. Keesokan harinya di sekolah, Risa mulai dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap anak yang berbahaya. Bahkan sering dibully oleh teman-temannya juga. Risa ini berusaha menahan diri dan kemudian menyimpannya. Saat perjalanan pulang sekolah, Risa ini tidak sengaja lewat di hadapan tukang koran di pinggir jalan. Ia melihat rumahnya ada di koran utama dengan judul "Rumah Terseram dan Misterius". Lalu tukang koran itu pun kemudian mengusir Risa agar ia menjauh dari toko koran dan sambil berkata, "Pergilah, dasar anak aneh," teriak tukang koran itu. Risa kemudian menangis berlari menuju rumah dan kemudian mengabaikan sapaan ibunya. Melihat anaknya bertingkah seperti itu, ibu Risa ini langsung menelepon Pak Burhan suaminya dan menyuruhnya untuk segera pulang.
Saat Pak Burhan sudah berada di rumah, Ibu Risa langsung mengajak Pak Burhan untuk menemui paranormal yang sangat ahli dalam kasus ini. Pak Burhan pun setuju dengan perkataan istrinya. Pak Burhan dan juga Ibu Burhan menceritakan semua tentang kejadian aneh di rumah barunya ini. Ibu Lia dan juga Pak Ali setuju untuk menangani kasus ini agar tidak ada ketraumaan bagi kehidupan keluarga Pak Burhan tentunya. Duar! Suara ketukan di pintu yang begitu keras terdengar dari depan rumah. Risa ini menelan ludahnya dan merasakan kehadiran sosok makhluk lain yang kini sedang menghampirinya. Malam ini juga Risa menutup tubuhnya dengan selimut dan terus berdoa. Suara langkah kaki yang begitu terdengar di daerah tangga semakin dekat menghampirinya. Detak jantung yang berdetak kencang, tubuh yang bergetar, kemudian ketakutan yang tertutupi oleh selimut. Mendengar suara langkah kaki mulai mendekat. Dan kemudian, wah! Teriak Risa seketika selimutnya ditarik oleh hantu Salsa. Suara tawa yang begitu seram membuat Risa sangat ketakutan. Tempat tidur berguncang sendiri dan lemari bergeser menahan pintu kamar. Risa berlari ke pintu kamar dan berusaha mendobrak pintu itu, tapi sayangnya tidak membawakan hasil. Kakak Risa, sini kita main yuk. Hantu Salsa itu kemudian tertawa kegirangan. Hantu itu terus menghampiri Risa. Semakin dekat Risa terpojok dan juga tidak bisa kemana-mana lagi. Lalu sebuah paku melayang ke arah Risa dan menancap di kedua lengan baju Risa. Risa tidak bisa bergerak lagi karena kedua lengan bajunya tertancap pada paku di dinding. Risa ini berusaha melepaskan paku tersebut, tapi tidak berhasil. Hantu bernama Salsa itu langsung mencekik leher Risa. Kakak Risa, sekarang kamu tidak bisa kabur lagi. Hantu itu tersenyum dengan lebar. Lepaskan aku, ucap kalimat Risa yang terpatah-patah. Hantu itu kemudian menyemburkan cairan hitam ke dalam mulut Risa yang membuat Risa berteriak sangat kencang sekali. Suara teriakan Risa terdengar hingga keluar rumah. Orang tua Risa dan juga kedua paranormal langsung berlari masuk ke dalam rumah. Tapi saat kedua orang tua Risa ini ingin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba seluruh pintu rumah terkunci dan untungnya kedua paranormal itu sudah masuk ke dalam rumah. Kedua orang tua Risa ini berusaha membuka pintu tersebut tapi tidak berhasil. Begitu juga paranormal yang berusaha membuka pintu tersebut dari dalam tapi tidak berhasil juga. Pak Burhan pun kemudian mengandalkan kedua paranormal tersebut untuk menyelamatkan anaknya. Paranormal itu pun mengerti dan juga mulai penyelidikan kasus tersebut. Di atas meja ruang tamu sudah ada sesajen dan sebuah kertas kosong dan pulpen. Lantas, Bu Lia memejamkan matanya. Begitu juga Pak Ali untuk ikut memejamkan matanya. Lalu Bu Lia ini membuka matanya. Ia sekarang sudah berada di dunia lain. Dunia di mana ia bisa mengetahui asal-usul terjadinya masalah itu. Bu Lia kemudian berjalan menaiki tangga rumah dan masuk ke dalam kamar milik Pak Burhan dan Ibu Burhan. Di sana ia seolah-olah memegang senjata shotgun dan membunuh kedua orang tua Salsa saat mereka tertidur pulas. Bu Lia berjalan ke kamar anak kecil bernama Salsa tersebut. Tapi di kamar itu tidak ada siapa-siapa. Lalu dia mencari-cari anak tersebut, membuka lemari, dan di balik horden tidak ada siapa-siapa. Salsa yang bersembunyi di kolong tempat tidur terus saja berdoa agar ia selamat dari bahaya tersebut. Tubuhnya bergetar ketakutan. Kemudian Bu Lia ini melihat ke arah bawah tempat tidur. Dan Salsa berteriak kencang. Lalu ia menarik tangan Salsa agar Salsa keluar dari tempat sana. Saat Salsa ditarik keluar dari tempat persembunyiannya itu, dari situ Salsa menusukkan pisau di tubuh Lia. Lalu Lia ini menembak Salsa hingga mati secara tragis. Dan darahnya ia tulis di tembok rumah dengan tulisan balas dendam. Mayat mereka sekeluarga ia kubur di belakang rumah dekat pohon.
Kedua orang tua Salsa memang sangat tenang di alam sana. Tapi anaknya bernama Salsa masih memiliki banyak dendam saat kejadian itu terjadi. Dan ia bersumpah akan menghantui dan juga merebut jiwa seseorang apabila rumah itu ditempati oleh orang lain. Bulia yang masih di dalam alam lain menangis karena melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi. Pembunuhan berantai oleh seseorang pria bernama Gani. Bulia tidak sangka dengan kejadian tersebut. Lalu setelah semuanya selesai, sesosok anak kecil bernama Salsa muncul di hadapannya. Tubuhnya penuh dengan darah dan matanya begitu seram sekali. Anak kecil itu berlari ke arah gudang rumah di bawah tanah. Bulia segera mengikuti anak tersebut dan sampailah di sana. Bulia melihat anak kecil itu dan menunjukkan ke arah cermin besar. Saat Bulia menghampiri cermin tersebut, ia melihat sesosok iblis hitam berada di belakangnya. Dan Bulia pun melihat ke arah belakang tapi tidak ada siapapun, dan ia kemudian menatap cermin itu. Dan alangkah terkejutnya, iblis itu ternyata sudah berada di sampingnya. Ia melihat ke arah sampingnya tapi tidak ada siapapun. Lalu saat terakhir ia melihat ke arah cermin. Ya, tiba-tiba iblis itu mencekik dirinya. Tapi cekikan itu berakhir. Napasnya naik dan juga turun secara cepat. Lalu ia melihat ke arah Salsa yang belakangnya ada iblis hitam. Iblis itu memegang bahu kecil anak tersebut. Iblis itu tersenyum dengan jahat. Tolong aku. Dia tidak mau melepaskanku. Wah, teriak anak kecil tersebut dan menghilang. Ibu Lia kemudian ikut berteriak di dunia nyatanya. Napasnya sudah benar-benar terengah-engah dan Pak Ali menenangkan Ibu Lia. Dan Bu Lia kemudian menceritakan tentang sebenarnya kepada Pak Ali. Saat Bu Lia mengetahui semua yang terjadi sebenarnya, tiba-tiba bau amis tercium di seluruh rumah. Lalu sekejap lampu di rumah itu padam. Pak Ali dan juga Bu Lia mengambil lampu senter. Pak Ali dan juga Bu Lia menggerakkan senter ke arah kanan dan kiri. Kita harus ke lantai atas untuk mencari keberadaan Risa sekarang, ujar Bu Lia. Baiklah kalau begitu, biar aku yang berjalan duluan, balas Pak Ali. Bu Lia kemudian mengikuti Pak Ali dari belakang. Ruangan yang begitu gelap mempengaruhi penglihatan kedua paranormal tersebut. Pak Ali dan juga Bu Lia ini menyusuri ruang dapur. Bu Lia langsung memegang tasbih untuk berjaga-jaga. 5 menit berlalu. Lampu seketika menyala dan sesosok anak kecil yang seram muncul di bahu Bu Lia. Ah! Teriak Bu Lia yang ketakutan. Pak Ali langsung memegang tasbih dan juga membacakan doa. Lalu anak kecil itu tertawa kegirangan dan langsung menyeret Ibu Lia masuk ke dalam gudang tua. Dan Pak Ali langsung memegang kedua tangan Bu Lia dengan sangat eratnya. Hantu tersebut terus menarik tubuh Bu Lia, dan pada akhirnya Bu Lia terseret ke dalam. "Lia!" teriak Pak Ali yang mendobrak-dobrak pintu gudang. Bu Lia yang seorang diri di dalam gudang langsung membaca doa ayat kursi. Hantu itu sekejap langsung hilang dari pandangannya. Saat Bu Lia selesai membaca doa ayat kursi, tiba-tiba hantu anak kecil itu menerkam Bu Lia dari atas kepala. Dan Pak Ali berhasil mendobrak pintu, namun Pak Ali ini terlambat. Bu Lia langsung pingsan dengan luka di kepala yang berdarah-darah. Pak Ali memeluk erat Bu Lia, lalu kemudian hantu itu muncul di hadapan mereka. "Kalian mau main denganku atau tidak?" tanya hantu anak kecil itu. Pak Ali membacakan surat ayat kursi, namun bukannya pergi, tapi anak kecil itu langsung menyerang Pak Ali. Dengan satu serangan membuat mata Pak Ali ini buram. Pak Ali berteriak kesakitan dengan memegangi kedua matanya. Mata yang sakit membuat pandangannya menjadi sangat buram sekali. Dengan sekuat tenaga Pak Ali menggendong Bu Lia menuju ruang tamu. Pak Ali membaringkan Bu Lia di sofa. "Ah!" Suara teriakan Risa dari dalam kamarnya. "Risa, bertahanlah!" Pak
Pak Ali menuju kamar Risa, berjalan perlahan menuju kamar tersebut. Lalu sosok bayangan hitam mengikuti Pak Ali dari belakang. Pak Ali menoleh ke belakang tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu saat Pak Ali berbalik badan, tiba-tiba hantu itu berada di hadapannya. Pak Ali membacakan doa dan juga hantu itu menghilang lagi. Pak Ali kemudian menaiki tangga dan perlahan satu demi satu langkahnya karena pandangannya ini masih buram sampai di lantai atas. Tiba-tiba terdengar suara musik jazz yang begitu merdu sekali dari sebuah radio kuno. Pak Ali mendekati suara tersebut. Lalu pemandangan yang begitu sangat buram membuat Pak Ali sulit untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Pak Ali berjalan perlahan. Jantung yang berdetak kencang pun dan dihantui oleh rasa takut yang mendalam. Pak Ali mendekati wajahnya di depan radio. Pak Ali ini berpikir bahwa radio itu mungkin sudah rusak. Saat ia membalikkan badannya, sesosok iblis hitam pun tersenyum dengan taring gigi yang begitu tajam beserta kuku-kuku yang sangat panjang. Iblis hitam mencekik di leher Pak Ali hingga seluruh tubuhnya terangkat. Sorot matanya ke arah kiri, ia melihat sebuah gunting besar berada di atas meja yang tidak jauh dari posisinya. Tangan kanan berusaha mengambil gunting tersebut. Ia sudah dibasahi oleh hujan keringat dingin dan akhirnya ia dapat gunting besar itu. Pak Ali kemudian mengayunkan gunting besar itu, lalu kemudian menancapkan di tangan iblis hitam tersebut hingga mengeluarkan darah hitam pekat dari tubuh iblis tersebut. Tubuh Pak Ali sangat lemah setelah dicekik oleh iblis hitam. Iblis hitam tersenyum lebar dan menarik gunting yang berada di tangannya, yaitu lebih tepatnya di tangan kanannya. Darah hitam pekat ini terus berjatuhan ke lantai. Iblis hitam itu menghantam dirinya ke sebuah tembok hingga retak sampai ke tempat kamar Risa. Pak Ali berdiri dari posisi tempatnya dan berlari mengejar iblis hitam yang menuju kamar Risa. Walau pemandangan sangat sulit untuk dilihat, Pak Ali terus berlari walau terus menabrak benda-benda di sekitar yang tidak dapat dilihat olehnya. Hujan yang begitu deras disertai angin kencang pun datang secara tiba-tiba. Hantaman petir yang membuat teror di rumah Pak Burhan semakin dahsyat sekali. Tiba-tiba tanah bergerak membuat seisi rumah dan juga di luar rumah terjatuh ke tanah. Tanah di dekat jendela rumah berubah bentuk kerucut yang ujungnya ini sangat tajam sekali, siap untuk menunggu kematian seseorang yang akan jatuh dari kamar Risa. Sampai di depan kamar Risa, Pak Ali melihat Risa berdiri di hadapannya yang sedang dikendalikan oleh iblis hitam tersebut. Walau pemandangan yang masih belum jelas, tapi Pak Ali ini sudah bisa merasakannya bahwa Risa telah dikendalikan penuh oleh iblis hitam tersebut. Risa tersenyum lebar menatap Pak Ali berjalan perlahan ke belakang menuju ke jendela kaca yang sudah pecah. "Risa!" teriak Pak Ali menghampiri Risa. Dan tepat Pak Ali ini berhasil mendapatkan Risa. Walau posisi tempatnya kurang memungkinkan, tangan Pak Ali berusaha keras menahan beban di tubuhnya. Belum lagi ia terus mempertahankan Risa agar tidak terjatuh ke tumpukan tanah yang berduri dan juga tajam itu. Orang tua Risa terus berteriak dengan histeris. Pak Burhan terus mencari akal untuk membuat sesuatu. Dan sementara Bulia baru saja tersadar dengan membuka matanya secara perlahan. Napasnya masih terengah-engah. Ia berdiri secara perlahan mendengar suara teriakan Pak Ali. Bulia ini segera menghampiri Pak Ali. Bulia berlari dengan sangat cepat melewati benda-benda yang menghalanginya dan sampai di depan kamar Risa. Lalu iblis hitam itu pun muncul di hadapan Bulia sembari tersenyum jahat. Bulia ini berusaha memikirkan untuk cara agar mengalahkannya. Iblis itu datang dan kemudian langsung menyerang Bulia. Bulia terlempar dan juga menghantam tembok hingga retak. Alhasil ia jatuh dan tidak berdaya. "Lia!" teriak Pak Ali dari kejauhan.
berusaha membangunkan Ibu Lia. "Bangun, kau harus pergi dari sini," ucap tegas anak kecil bernama Salsa. Bu Lia pun kemudian membuka matanya secara perlahan. "Apa yang terjadi? Ini di mana?" "Kamu sedang berada di alam lain. Kamu sedang koma dan tertidur menuju tempat kematian." "Tidak, aku tidak ingin mati sekarang. Aku harus menolong mereka." "Dengar baik-baik. Kau bisa mengalahkan iblis hitam itu. Dengan cara apa? Katakan, aku mohon." "Kau harus menusuk jantungnya dengan ini," balas Salsa dengan memberikan sebuah pisau yang di bagian tengahnya ada berlian berwarna merah tua. Bu Lia pun mengambilnya. "Pakai itu, lalu kau harus serang pada jantungnya. Itu akan membuatnya menghilang dan juga binasa selamanya." "Baiklah, dimengerti," balas Bu Lia dengan sangat paham. Tiba-tiba hantu iblis itu berada di belakang Salsa dan menarik Salsa ke alam lain yang begitu gelap di sana. Bu Lia kemudian tersadarkan diri. Pandangannya agak sedikit buyar. Bu Lia berdiri perlahan dan kakinya terasa sakit. Ia memegang sebuah pisau yang diberikan Salsa dari dunia lain. "Lia, cepatlah!" teriak Pak Ali meminta Bu Lia cepat menyelamatkan mereka. Bu Lia berusaha berlari, tapi dia tidak bisa karena kaki kanannya ini terasa sangat sakit. Ia berusaha berjalan cepat, namun ya tiba-tiba ini angin yang begitu kencang mendorongnya kembali ke posisi awal. Jantungnya berdetak kencang dan napasnya terengah-engah. Iblis itu pun muncul sekali lagi di hadapannya. Bu Lia berteriak keras dan berjalan cepat menghampiri iblis hitam itu. Namun begitu cepatnya iblis itu langsung mencekik Bu Lia dan tubuhnya terangkat ke atas. Tangan Bu Lia berusaha mengayunkan pisau ke arah iblis hitam itu, sedikit demi sedikit dan hampir dekat sekali. "Mati kau!" teriak Bu Lia yang menusuk tepat pada jantung iblis itu. "Wah, wah!" teriak iblis hitam itu melempar Bu Lia ke pojok ruangan. Tubuhnya mulai terbakar dan menghilang berubah menjadi abu. Bu Lia segera berdiri dan kemudian menyelamatkan Pak Ali. Bu Lia menarik Pak Ali naik ke atas. Napas mereka bertiga terengah-engah. "Apa kau baik-baik saja?" Jangan khawatirkan diriku. Khawatirkan keadaan Risa." Bu Lia memeriksa tubuh Risa dan juga Pak Ali. Lalu puluhan polisi dan juga ambulan datang ke rumah Pak Burhan. Puluhan reporter datang menghampiri lokasi itu. Risa dibawa masuk ke dalam mobil ambulan untuk diperiksa secara lanjut. Pak Burhan dan juga Bu Burhan berterima kasih kepada Pak Ali dan juga Bu Lia karena telah menyelamatkan putri sulungnya. Bu Lia dan juga Pak Ali mengucapkan sama-sama dan itu adalah tugas mereka. Ending yang begitu bahagia menyentuh suasana di lokasi. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tetap mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.